Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Dinda dengan NIM 23220178. Di sini saya akan menjelaskan ulang dari kode indeks PHP yang telah saya perbarui pada pengelolaan keuangan pribadi saya. Untuk kali ini, saya akan menjelaskannya. Jadi yang pertama ada PHP. Ini adalah tag pembuka dan penutup untuk kode PHP. Dan ada session start. Itu fungsi ini sangat penting. Fungsinya adalah untuk memulai atau melanjutkan sesi PHP. Dan ada doctype, HTML, dan HTML, head, dan body. Jadi, adalah struktur dasar dari setiap dokumen HTML5. Dan titel pengelolaan keuangan pribadi ini menentukan judul halaman yang akan muncul di tab browser. Dan link href ini mengimpor Bootstrap versi 5.3. Bootstrap adalah framework CSS populer yang menyediakan gaya dan komponen siap pakai untuk membuat tampilan web yang responsif dan menarik dengan cepat. Dan ada style. Blog ini berisi kode CSS custom yang mendefinisikan gaya khusus untuk aplikasi ini. Dan ada body, mengatur warna latar belakang menjadi olive. Ini olive. Warna teks menjadi putih. Dan font menjadi bold. Dan jenis font menjadi Arial atau sans serif. Dan header footernya mengatur warna latar belakang padding dan perataan teks untuk header dan footer. Dan ada nav, mengatur warna latar belakang, perataan teks, dan padding untuk navigasi. Lalu ada nav A ini, mengatur warna teks dan menghilangkan garis bawah pada tautan navigasi. Dan ada iframe, itu mengatur lebar, tinggi minimum, menghilangkan border, dan mengatur latar belakang iframe menjadi putih. Dan kita masuk ke header aplikasi. Ini adalah bagian header halaman yang menampilkan judul utama aplikasi yang berjudul pengelolaan keuangan pribadi. Dan masuk ke logika kondisinya, kondisional PHP-nya. Ada PHP if set session login ini adalah kondisi PHP. Dan set session login ini mengecek apakah variabel sesi bernama login belum disetel atau tidak ada. Ini berarti pengguna belum login. Jika pengguna belum login, sebuah formulir login akan ditampilkan. Dan formulir ini memiliki dua input, username dan password, dan sebuah tombol login. Atribut action, proses login PHP. Ini dia ya. Menunjukkan bahwa ketika formulir disubmit, data akan dikirim ke file proses login PHP untuk diproses. Kelas Bootstrap seperti container MT5, MB3, form control, ini BTN primary itu digunakan untuk styling.
Dan kita masuk ke PHP else. Ini adalah blok kode yang dieksekusi jika kondisi di atas tidak terpenuhi, yaitu session login. Ini sudah disetel ada, ini berarti pengguna sudah login. Jika pengguna sudah login, sebuah menu navigasi nav ini akan ditampilkan. Menu ini berisi 3 tautan, ada input pengeluaran mengarah ke form pengeluaran PHP, dan tampil data mengarah ke form tampil pengeluaran PHP, dan logout mengarah ke logout PHP untuk mengakhiri sesi. Dan atributnya target konten. Pada tautan input pengeluaran dan tampil data sangat penting. Ini berarti ketika tautan ini diklik, konten dari file yang dituju akan dimuat ke dalam iframe yang memiliki nama konten. Main, ini bagian utama konten. Dan iframe name konten ini dan form pengeluaran PHP ini adalah elemen iframe. Dan kita masuk yang terakhir, ada footer, copy, date. Ini adalah bagian footer halaman. Ini adalah bagian footer halaman yang menampilkan informasi hak cipta. Dan date ini adalah shorthand PHP untuk PHP Coded yang akan menampilkan tahun saat ini secara dinamis. Dan sekian progres saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.